Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dinamika dan keseimbangan benda tegar. Konsep momentum sudut. Video ini merupakan video ketiga dari rangkaian pembahasan materi dinamika dan keseimbangan benda tegar. Langsung kita bahas materinya. Apa itu momentum sudut? Momentum sudut sebenarnya analog dengan momentum linier yang sudah kita pelajari di kelas 10. Momentum linier dimiliki oleh benda atau partikel yang bergerak lurus, sedangkan momentum sudut dimiliki oleh benda atau partikel yang bergerak rotasi. Contohnya adalah bumi kita. Bumi kita berotasi pada porosnya. Nah, rotasi bumi tersebut menghasilkan suatu momentum sudut. Momentum sudut pada bumi disebut momentum sudut benda tegar, karena bumi dapat kita anggap sebagai benda tegar. Kemudian ada juga momentum sudut partikel, di mana partikel ini dia mengitari suatu poros tertentu. Di sini contohnya planet yang mengitari atau mengorbit matahari. Ini merupakan salah satu simulasi dari momentum sudut partikel. Bedanya, inti perbedaannya adalah momentum sudut benda tegar dihasilkan oleh rotasi benda pada porosnya sendiri, sedangkan momentum sudut partikel dihasilkan oleh benda yang bergerak rotasi terhadap poros tertentu. Momentum sudut termasuk besaran vektor. Bagaimana menentukan arahnya? Untuk momentum sudut benda tegar dapat kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana 4 jarinya menunjukkan arah kecepatan sudut, arah putar dari benda tegar, dan ibu jarinya menunjukkan arah momentum sudut. Sedangkan untuk momentum sudut partikel, arahnya dapat kita tentukan seperti cara menentukan arah pada torsi. Momentum sudut benda tegar. Jika benda berupa benda tegar yang berputar pada porosnya, maka persamaannya L sama dengan I omega, di mana L ini adalah momentum sudut, I momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Persamaan ini analog dengan persamaan momentum linear, di mana P sama dengan M dikali V. Kemudian momentum sudut partikel. Jika benda berupa partikel yang mengorbit suatu poros, maka persamaannya menjadi L sama dengan M dikali R dikali V, di mana L adalah momentum sudut, M adalah massa partikel, dan R adalah jarak dari partikel ke porosnya. V adalah kecepatan partikel. Ini keterangannya. L momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat S pangkat min 1, I momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, omega kecepatan sudut dengan satuan rad second pangkat min 1, dan R adalah jarak dari partikel ke pusat rotasi dengan satuan meter. Contoh soal. Gambar berikut menunjukkan posisi sesaat dari benda P dan S yang sedang berotasi dengan kecepatan konstan, yaitu 2 meter per second dan 3 meter per second. Tentukan momentum sudut total P dan S terhadap pusat rotasi O. Pusat rotasinya di sini. Di sini di gambarnya sudah diarahkan kecepatannya, sudah digambarkan kecepatannya, arah kecepatannya. P arah kecepatannya ke bawah dan S arah kecepatannya ke kiri. Dapat kita gambarkan ulang seperti ini. Jika partikel P bergerak ke arah bawah mengitari poros O, maka dapat kita tentukan bahwa arah putaran dari benda P ini berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk benda S bergerak ke kiri dan pusat rotasinya di O, maka putaran benda S dapat kita tentukan searah jarum jam. Nah, seperti pada perjanjian tanda pada torsi atau momen gaya,
bahwa jika berlawanan arah jarum jam, tandanya positif. Sedangkan kalau searah jarum jam, tandanya negatif. Nah, kita masukkan dulu persamaannya. LO artinya momentum sudut dengan pusat O sama dengan M dikali V dikali R. Karena di sini ada dua partikel, maka di sini kita cari dua momentum sudutnya. Momentum sudut benda P dan momentum sudut benda S. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui dari soal. Masanya 5, massa P 5, P 2, kemudian RP, jarak partikel P ke pusat O adalah 4. Karena P tadi berlawanan arah jarum jam, maka di sini nilainya positif. Sedangkan benda S, karena tadi dia berputar searah jarum jam, maka tandanya negatif. Maka di sini kita ganti negatif. Tinggal kita masukkan lagi nilainya. MS 3 kg, VS-nya 3 meter per second, dan RS-nya 2 meter. Kemudian kita peroleh LO-nya atau momentum sudut pada pusat O sebesar 22 kg meter kuadrat S pangkat min 1. Hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Dapat kita tuliskan persamaannya, L1 sama dengan L2, artinya momentum sudut pada keadaan 1 sama dengan momentum sudut pada keadaan 2. Penerapannya ada pada penari balet. Di sini dapat kita perhatikan bahwa penari balet terkadang ia merentangkan tangannya, lalu melipat tangannya ke arah dada. Nah, ketika dia merentangkan tangannya, dapat kita perhatikan kecepatannya lebih lambat dibandingkan ketika dia melipat tangannya ke arah dada. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ini berhubungan dengan momen inersia yang dialami oleh si penari balet. Ketika tangannya direntangkan, maka momen inersianya akan semakin besar. Sesuai dengan rumus momen inersia yaitu mr kuadrat, di mana inersia berbanding lurus dengan r-nya. Ketika momen inersianya besar, maka kecepatan sudutnya akan kecil, gitu. Dan sebaliknya, ketika dia melipat tangannya ke arah dada, maka ia memperkecil momen inersianya, sehingga kecepatan sudutnya akan bertambah besar. Contoh soal. Pada gambar di bawah ini, di samping ini, mula-mula bola berputar dengan kelajuan 2,8 meter per second pada jarak 0,3 meter dari porosnya. Apabila tali ditarik ke bawah sehingga jarak bola dengan porosnya menjadi 0,15 meter, berapa kelajuan putaran bola sekarang? Kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. Karena di contoh soal ini ada dua keadaan, yaitu ketika R-nya 0,3 meter dan R-nya 0,15 meter. Kita masukkan rumusnya M dikali R dikali V. Kemudian keadaan pertama, M-nya bisa kita coret ya, di sini M-nya kita coret, jadi tidak kita masukkan. Pada keadaan pertama, R-nya 0,3, kemudian V-nya 2,8. Pada keadaan 2, R-nya 0,15, V2-nya yang kita cari. Lalu bisa kita hitung 0,84 sama dengan 0,15 V2, maka V2 sama dengan 5,6 meter per second. Dari sini bisa kita perhatikan bahwa ketika R-nya lebih kecil, maka dia akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar, dan sebaliknya. Energi kinetik untuk gerak menggelinding. Energi kinetik untuk gerak menggelinding dibagi menjadi dua. Yang pertama, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Mengapa ada dua? Karena gerak menggelinding itu merupakan perpaduan dari gerak translasi atau gerak lurus dengan gerak rotasi. Maka energinya pun merupakan gabungan di antara keduanya.
yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi persamaannya setengah mv kuadrat, seperti persamaan yang sudah sering kita temui pada pembahasan materi sebelumnya. Kemudian eka rotasi, rumusnya persamaannya setengah I omega kuadrat. Nah, jika kita perhatikan, kedua persamaan ini analog. Maka energi kinetik total dari gerak menggelinding merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Eka sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Contoh soal, bola tipis berongga bermasa 0,5 kg menggelinding tanpa selip. Apabila kelajuan linear bola tersebut 1,8 meter per second, tentukanlah energi kinetik total bola tipis berongga. Menggunakan persamaan yang tadi, eka total sama dengan eka translasi plus eka rotasi. Kita masukkan rumusnya. Kemudian I di sini bergantung pada bendanya. Di soal dikatakan bahwa benda berupa bola tipis berongga, maka besar I-nya bisa kita cari pada tabel momen inersia benda tegar. Besar momen inersia bola tipis berongga yaitu 2/3 mr kuadrat. Maka di sini kita masukkan 2/3 mr kuadrat. Kemudian omeganya kita ganti menjadi V per R, karena omega sama dengan V per R dikuadratkan. Nah, di sini bisa kita coret. 2 bisa dicoret dengan 2. Kemudian 2 bisa kita coret. Kemudian R-nya, R kuadrat kita bisa coret juga karena di sini nanti hasilnya kuadrat. Maka sisanya menjadi eka total sama dengan setengah mv kuadrat plus 1/3 mv kuadrat. Kita samakan pecahannya menjadi 5/6 mv kuadrat. Maka eka totalnya kita masukkan nih nilai yang ada di soal. Diperoleh eka totalnya sama dengan 1,35 Joule. Contoh soal selanjutnya. Sebuah silinder homogen dengan jari-jari 20 cm dan massa 5 kg menggelinding di atas bidang miring kasar seperti gambar. Tentukan kelajuan silinder saat tiba di dasar bidang miring. Penyelesaian. Ingat, tipe soal seperti ini dapat diselesaikan dengan hukum kekekalan energi yang sudah kita pelajari di kelas 10, di mana energi mekanik di puncak bidang sama dengan energi mekanik di dasar bidang. Yang membedakan hanya besar dari energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, maka bisa kita tuliskan EM1 sama dengan EM2. Di mana EM1 itu EP1 plus EK1 dan EM2 EP2 plus EK2. Untuk silinder yang menggelinding, energi kinetik di dasar bidang merupakan gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Persamaannya kita tulis dahulu. 1 yang di ruas kiri menyatakan benda ketika berada di puncak bidang, sedangkan yang ruas kanan menyatakan benda ketika berada di dasar bidang. Ketika di puncak bidang, benda memiliki EP1, sedangkan EK1-nya 0. Bisa kita tulis seperti ini. Sedangkan di dasar bidang, EP2-nya 0 dan EK2-nya merupakan gabungan dari eka rotasi dan eka translasi. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian karena benda berupa silinder homogen, maka I-nya kita masukkan setengah mr kuadrat. Omeganya diganti menjadi V kuadrat per R kuadrat. R kuadrat bisa kita coret. R kuadrat bisa dicoret. Kemudian persamaannya menjadi MGH sama dengan setengah mv kuadrat plus 1/4 mv kuadrat. Pecahannya kita samakan dahulu menjadi 3/4. Kemudian M-nya bisa langsung dicoret ya. Jadi persamaannya menjadi GH sama dengan 3/4 V kuadrat, atau V sama dengan akar 4GH per
Ini merupakan kecepatan silinder ketika berada atau ketika mencapai bidang miring, dasar bidang miring. Sekian untuk video kali ini. Materi selanjutnya tentang kesetimbangan benda tegar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.